Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Syarah Matan Rahabiyah halaman 7. Bait nas'alullah lana. Tahu bait berapa? Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa nas'alullaha lanal i'anah fima tawakhaina minal ibadah. Wa nas'alullaha, dan kami mohon akan Allah, nas'alullaha, kami minta akan Allah bagi kami, al-i'anata, akan pertolongan, fima tawakhaina, pada apa yang telah kami berijtihad. Pada ma yang telah kami berijtihad minal ibanati, dari menjelaskan. Jadi ijtihad itu belum ada artinya. Kami mohon akan Allah bagi kami akan pertolongan fima tawakhaina, pada apa yang kami bersungguh-sungguh, juga boleh. Ijtihad kan bersungguh-sungguh. Pada apa yang kami bersungguh-sungguh minal ibanati, dari menjelaskan. I'anah asalnya i'anati, ibanati masdar. An madhabil imami Zaidil Faradi, dari menjelaskan an madhabil imam, tentang madhab imam. An muta'alaq kepada ibanah. Pada apa yang kami bersungguh-sungguh minal ibanati, dari menjelaskan an madhabil imam, tentang madhab imam. Siapa imam itu? Zaid, Imam Zaid al-Faradi, yang ahli ilmu faraid. Idz kana dzaka min ahamil gharadi, karena adalah yang demikian menjelaskan tentang faraid. Idz kana dzalik, karena adalah demikian itu min ahamil gharadi, dari yang paling penting tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu, syarah. At-tawakhi bil kha'il mu'jamanah bi kha'il mu'jamati al-qasdu. Kok beda ini? Di dalam sama di luar. Aqulu, aku berkata, tawakhi dengan apa kita baca? Bi kha'il mu'jamah, dengan kha bertitik. Tawakhi itu al-qasdu, bermaksud. Tadi apa kita artikan? Sungguh-sungguh, ini bermaksud. Kami mohon akan Allah bagi kami akan pertolongan pada apa yang kami maksud, dari menjelaskan. Jadi memang syarah menyatakan tawakhi bermakna kasar, hasyiah protes. Tawakhi bermakna bersungguh-sungguh. Gak apa-apa, dua-duanya juga boleh. Yuqalu, ini contoh penggunaan kalimatnya. Yuqalu, dikatakan orang, fulan yatawakhal haqqa. Ini penggunaannya. Fulanun yatawakhal haqqa, bermula si fulan itu yatawakhal haqqa. Apa makna yatawakhal haqqa? Ay yaqsuduhu, bermula si fulan itu bermaksud ia akannya kebenaran. Jadi syarih menyatakan tawakhi bermakna kasar. Hasyiah menyatakan cocoknya tawakhi itu bermakna bersungguh-sungguh. Udah dua-duanya aja. Wal ibanatul idharu, bermula ibanah dalam syair itu al-idhar. Ibanah menjelaskan, menerangkan, mendahirkan, idhar. Ini beliau mengupas dulu perkata kan, nanti baru kita susun maknanya.
Jadi ibanah izhar. An madhab tadi. Madhab apa? Wal madhabu fil asli at-tariqu. Bermula madhab pada asal itu jalan. Madhab arti dasarnya jalan. Isim makan madhab, tempat berjalan. Tempat berjalan jalan. Wal madhabu bermula madhab pada asal itu at-tariq. Tapi madhab di sini kan bukan jalan, hukum kah? Hukum. Madhab Imam Syafi'i. Hukum berdasarkan pendapat Imam Syafi'i kan? Hukum. Summa stu'mila fil ahkami syar'iyyati wa ghairiha. Summa stu'mila kemudian digunakan akan dianya madhab pada hukum-hukum syariat. Wa ghairiha dan lainnya syariat. Ya. Jadi madhab imam maknanya dalam hukum yang dipegangi oleh Imam Z. Nah, itu madhab Imam Z, hukum yang dipegangi oleh Imam Z. Imam, ya sekarang imam kan, dari madhab imam. Apa arti imam? Ya. Wal imamu huwallazi yuqtada bihi fi aqwalih. Bermula imam, huwa, dianya imam itu allazi, orang. Yuqtada bihi, yang diikuti dengannya orang, dengannya allazi. Fi aqwalihi, pada perkataan-perkataannya allazi. Wal imamu, dan bermula imam itu, dianya imam itu allazi, orang. Yuqtada bihi, yang diikuti dengan dia fi aqwalihi, pada pendapat-pendapatnya. Itulah imam. Yang pendapatnya jadi teladan orang lain, jadi contoh, diikuti orang, itu imam namanya. Bukan orang yang di depan imam. Imam sholat baru di depan ya. Udah gitu aja. Imam berarti seorang yang diikuti pendapatnya, di imam dalam ilmu ya. Dah. Wa Zaidun. Nah, tadi dari mazhab Imam Zaid. Zaid itu siapa? Wa Zaidun huwa Zaid bin Sabitin. Bermula Zaid di sini yaitu huwa, dianya Zaid itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Siapa Zaid itu? Zaid ibnu Sabitin anak Sabit radhiyallahu anhu ibni Dhahhak ibni Dhahhaki. Siapa Sabit? Anaknya Dhahhak. Siapa Dhahhak? Ibni Sa'id ibni Kharijata. Ibni Sa'id ibni Kharijata, anak Sa'id anak Kharijah. As-sahabiyyu, naat kepada Zaid. Zaid itu as-sahabiyyu, seorang sahabat Nabi. Al-ansariyyu, yang berkebangsaan Ansar, bukan Muhajirin. Min Bani Najjari, dari Bani Najjar. Bani Najjar, Najjariyah. Min akabiri ulama'i sahabati, dari besar-besar ulama sahabat. Akabir, akbar, jamaknya akabir. Min akabiri, sebahagian dari yang besar-besar. Ulama'i sahabah, dari ulama-ulama sahabat radhiyallahu anhu. Jadi antara sahabat Nabi ada yang ulama, ada yang bukan. Termasuk salah satu ulama besar, inilah Zaid bin Sabit ini. Wal faradiyul alimu bil faraidi, dan bermula faradi itu seorang yang alim dengan ilmu faraid. Nah, itulah namanya faradi, yang alim, yang paham tentang faraid. Jadi kalau kita maknai baitnya, ini kan tujuan belajar syarah untuk mempelajari bait. Yang ngaji tetap bait, ya. Jadi walaupun kita hafal udah mantap nih, artinya udah tahu, i'rabnya udah tahu. Wa nas'alullaha, kami mohon akan Allah. Ya.
Banyak pertanyaan di sini sebenarnya. Beliau kan sendiri nih. Kenapa pakai nas'alu? Kenapa as'alu aja? Misal. Tapi dalam nahu bebas kan? Bisa untuk membanggakan diri. Tapi ditanya lagi kenapa harus membanggakan diri? Kalau sendiri ya as'alu aja, jangan nahnu mestinya. Nah, biasanya doa berjamaah itu lebih cepat terkabul daripada doa sendiri. Kayak proposal. Proposal untuk sendiri beli mobil kan susah cairnya kan? Proposal untuk bikin jalan untuk masyarakat kan? Biasanya cepat. Jadi kepentingan bersama kan didahulukan dari kepentingan pribadi. Makanya lebih baik itu doa bersama. Nah, ibadah bersama kan gitu Allah ajarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan? Pakai jamak kan? Engkau yang kami sembah, pada Engkau kami mohon pertolongan. Nah, kalau sendiri kita kurang kuat. Nah, ini juga anjuran berjamaah. Ada nggak alasan di sini kenapa? Nas'alu. Atau maksud beliau kami, itu beliau dan ulama-ulama lain. Memasukkan ulama lain dalam doanya biar cepat terkabul. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami, saya dan teman-teman saya semua. Karena yang menjelaskan faraid mungkin bukan cuma beliau. Nah itu, nas'alullaha. Kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk kami. Al-i'anata akan pertolongan. Akan diberikan kemampuan. Fima tawakhaina pada apa yang kami maksud. Kalau kita artikan kasar. Fima tawakhaina pada apa yang kami usahakan dengan sungguh-sungguh. Minal ibanah dari menjelaskan tentang mazhab seorang imam. Tentang mazhab seorang imam. Tentang hukum yang dipegangi oleh seorang imam. Imam seseorang yang menjadi teladan. Siapa beliau? Az-Zaid Al-Faradi, seorang yang ahli ilmu faraid. Ya, udah kan? Udah. Kemudian idz kana dzaka, karena kenapa beliau memohon kepada Allah? Idz kana dzaka, ini alasan kenapa beliau memohon kepada Allah. Idz kana dzaka, karena adalah demikian menjelaskan ilmu faraid dan bermaksud kepada ilmu faraid. Idz kana dzaka, karena adalah yang demikian itu min ahammil gharadi, itu sabit sebahagian dari yang paling pentingnya tujuan. Ya. Nah itu. Mudah. Lihat qauluhu Zaid bin Thabit. Ada qauluhu Zaid bin Thabit ni penting nih. Qauluhu huwa Zaid bin Thabit. Ada tuh. Yukna Aba Sa'id. Ada? Yukna dikinayahkan beliau akan Aba Sa'id. Jadi orang Arab kan ada nama kunyahnya. Kunyahnya Aba Sa'id namanya. Abu Sa'id. Ya, jadi Zaid bin Thabit namanya Zaid bin Thabit. Kunyahnya yang paling bawah kah? Halaman 7 kah? Yukna Aba Sa'id, dikinayahkan akan beliau, dikunyahkan akan beliau. Yukanna juga boleh, atau yukna, dikunyahkan akan beliau bi Aba Sa'id. Aba Sa'id namanya. Waqila Aba Abdurrahman, dikatakan orang bukan Abi Sa'id, Abu Abdurrahman namanya. Kunyahnya. Waqila Aba Kharijah, dikatakan orang Aba Kharijah, panggilannya Aba Kharijah, Aba Abdurrahman, Aba Sa'id, banyak pendapat. Qadiman Nabiya, datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, datanglah oleh Nabi alaihi salatu wasallam ke Madinah. Wa huwa ibnu, dan dianya Sabit itu ibnu khamsa asyarata sanatan. Itu anak laki-laki yang berumur 15 tahun. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ini Sabit umur 15.
Wa tuwfiya bil Madinati, diwafatkan akan dianya Sabit di kota Madinah, ba'dal hijrah, sesudah hijrah, sanata khamsin wa arba'in, sesudah 45 tahun. Atau pada tahun 45 tahun. Pada tahun 45 Hijriah. Tahun 45 Hijriah meninggal di Madinah. Wa manaqibuhu syahiratun, dan bermula kelebihannya itu masyhur, manaqib kelebihan. Wa manaqibuhu, bermula manaqib beliau, kelebihan beliau itu banyak. Saking banyaknya kita juga nggak tahu, nggak diceritakan ya. Maksudnya diceritain dikit. Manaqib beliau masyhur. Tapi kenapa kita nggak tahu? Karena kita jarang baca, ya kan? Yang masyhur pun kita jadi nggak tahu. Wa fadailuhu kasiratun, bermula kelebihannya. Manaqib itu kehebatan juga boleh. Kehebatannya masyhur. Wa fadailuhu kasiratun, kelebihannya itu banyak. Ini diantaranya. Wa kana min katabati Rasulillah, dan ada ianya Sabit itu dari katabah. Katabah isim fa'il jamak. Min katabati, dari penulis-penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juru tulis. Nabi punya banyak juru tulis, di antaranya Sabit. Zaid bin Sabit ini. Wa huwa ahadu sittatil ladzina jama'ul Qur'ana. Wa huwa, dianya Sabit itu salah satu dari 6 orang jama'ul Qur'ana, yang mengumpulkan oleh mereka akan Quran, fi zamani Sayyidina Utsman, pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidina Utsman mengumpulkan Quran, beliau menugaskan 6 orang sahabat besar untuk mengumpulkan Quran. Nah, salah satu di antaranya Sabit, Zaid bin Sabit ini. Siapa 6 orang itu? Wahum, bermula mereka 6 itu Sayyidina Utsman sendiri. Utsman, wa Zaid bin Sabit al-Madhkur. Zaid bin Sabit, dah 2. Ini kan ditulis kan, siapa 6 orang ulama besar sahabat yang mengumpulkan Quran? Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, dan 4. Wa Mu'adz bin Jabal, Mu'ad bin Jabal, wa Tamimud Dari, dan Tamim Ad-Dari. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga meridai oleh Allah untuk mereka semua. Dah sampai situ aja. Yang lain nih nggak terlalu ini. Ya. Dah. Lanjut ke luar. Wal ghardu. Tadi kan idzaka min ahammil gharadi. Apa arti gharadi? Wal ghardu al kasdu. Bermula gharad itu al kasdu, maksud. Tujuan. Sesudah dimaknain semuanya, bagaimana jadi makna syair ini? Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala al-i'anata fima qasadnahu minal idhari wal kashfi an madhhabil imami Zaidin radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Wa nas'alullah, kami mohon akan Allah subhanahu wa ta'ala al-i'anata, akan pertolongan, fima qasadna, tawakhaina qasadna, pada apa yang kami maksud akannya, minal idhari, dari mendahirkan, wal kashfi, dan dari membuka, an madhabil imam, tentang madhab Imam Zaid radhiyallahu ta'ala anhu ardah, semoga meridai oleh Allah ta'ala anhu, untuknya Zaid, wa ardah, dan meridainya Allahu akannya Imam Zaid. Li'anna hadha, karena sesungguhnya ini menjelaskan madhab Imam Zaid, min ahammil qasdi, dari yang paling, dari sebahagian dari yang paling pentingnya maksud. Li'anna hadza, karena sungguhnya ini itu min ahammil qasdi, sebahagian dari yang paling penting maksud. Kenapa beliau meminta kepada Allah? Fa innahu la yukhayyibu man sa'alah. Karena sesungguhnya Allah itu la yukhayyibu, tidak akan mengecewakan ianya Allah. Yukhayyibu, mengecewakan. Karena sungguhnya Allah itu la yukhayyibu, tidak akan mengecewakan ia, man sa'alahu, akan orang yang minta ia akannya Allah. Itulah Allah. Dalilnya apa? Qala ta'ala, berkata oleh Allah subhanahu wa ta'ala, was'alullaha min fadlih, minta olehmu kepada Allah dari karunia-Nya Allah.
An-Nisa 32. Was'alullaha min fadlih. Surat An-Nisa ayat 32 dikasih kode An-Nisa 32. Pas cari di Quran udah gampang. An-Nisa 32. Tilu 2. Tilu loro. 32. Kenapa Allah nyuruh kita meminta kepadanya? Kalau udah nyuruh minta biasanya mau diberi. Kalau orang udah nyuruh minta itu maknanya mau diberi. Was'alullaha min fadlih. Minta olehmu kepada Allah dari karunia-Nya Allah. Qala ba'dul ulama, berkata oleh sebahagian para ulama, lam ya'murillahu bil mas'alati illa liyu'tiya. Tidak memerintahkan oleh Allah bil mas'alah dengan meminta dalam ayat. Lam ya'murillah, tidak memerintahkan oleh Allah bil mas'alah dengan meminta illa liyu'tiya, melainkan agar memberi ianya Allah. Pengen Allah beri, tinggal nunggu-nunggu minta. Ini minta aja malas katanya, gimana mau diberi? Nah itu. Habis. Qala, berkata oleh musannif, lanjutan syair. Ilman bi annal ilma khairu ma su'i fihi wa aula ma lahul abdu du'i. Ilman, karena mengetahui. Ilman maf'ul min ajli, karena mengetahui. Bi annal ilma, dengan bahwa sungguhnya ilmu itu khairu ma su'i, itu sebaik-baik perkara. Su'iya, yang diusahakan orang padanya perkara. Karena mengetahui. Ilman itu ta'lil kan, maf'ul min ajli, karena. Apanya yang karena? Kenapa ilmu faraid itu termasuk ilmu yang penting? Kenapa ilmu faraid tadi termasuk ilmu yang penting? Boleh ke situ. Atau boleh juga, kenapa kami bermaksud untuk menjelaskan ilmu faraid? Ada dua nanti. Ilman, karena tahu. Bi annal ilma, dengan bahwa sungguhnya ilmu itu khairu masu'i, sebaik-baik ma yang diusahakan kepadanya ma. Sebaik hal yang kita cari, yang kita usahakan itulah ilmu. Karena tahu bi annal ilma, dengan bahwa sungguh ilmu khairu masu'i, sebaik-baik ma yang diusahakan orang padanya ma. Wa aulama lahul abdu du'i. Aula kita atah kepada khairun. Karena tahu dengan bahwa sungguhnya ilmu itu aulama, seutama-utama ma. Aulama, seutama-utama ma. Al-abdu du'i lahu, yang bermula hamba itu diajak lahu baginya ma. Seutama-utama ma, lahul abdu du'i, yang bermula hamba itu diajak akan dianya hamba lahu baginya ma. Lahu muta'ala kepada du'i. Susunannya fihi wa aulama al-abdu du'i lahu. Gitu seolah-olah takdir baitnya. Wa anna hadzal ilma, dan bahwa sungguh ini ilmu itu makhsusun bima, dikhususkan dengan ma. Qad sya'a fihi, yang sungguh telah masyhur. Dan bahwa sungguh ini ilmu itu dikhususkan dengan ma. Qad sya'a, yang sungguh telah masyhur. Ianya ma, padanya ilmu. Sungguh ini ilmu itu dikhususkan dengan ma, yang sungguh telah masyhur ianya ma fihi, padanya ilmu.
Begitu dulu. Inda kulil ulama, di sisi setiap ulama. Bi annahu awalu ilmin yufqadu fil ardi. Dengan bahwa sungguhnya ilmu itu awalu ilmin. Dengan bahwa sungguhnya ilmu faraid, awalu ilmin itu awal ilmu, yufqadu, yang dihilangkan akan dianya ilmu fil ardi, di bumi, hatta la yakada yujadu, hingga tidak hampir ianya ilmu itu didapatkan akan dianya ilmu. Kita baca syarah dulu biar paham. Aku berkata, ilman mansubun ala annahu maf'ulun li ajlih. Aku kata bermula ilman dalam bait. Ilman isim hikayah, mabni atas fathah pada maharaf fa mubtada. Bermula ilmu mansubun itu mansub bi ala annahu atas bahwa sungguhnya ilman itu maf'ul li ajli. Karena wa huwa illatun liqaulihi, wa huwa dan dianya ilman itu ilat liqaulihi bagi ucapannya musannaf, idz kana dzaka min ahammil gharadi. Karena adalah demikian ilmu faraid sebahagian dari yang penting tujuan. Karena dia penting banget. Kenapa penting? Ilman, karena tahu. Ya. Ilmu hal terbaik yang diusahakan oleh manusia. Au illatun liqaulihi tawakhaina. Illatun, ilat kepada illatun. Atau wahwa illatun, dianya ilman itu ilat liqaulihi bagi ucapannya musannaf tawakhaina. Kami bermaksud kepada menjelaskan ilmu faraid. Kenapa? Karena tahu ilmu itu hal terbaik yang diusahakan oleh seorang hamba. Ilah. Ya, udah. Sekarang apa arti ilmu? Ilman. Wal ilmu khilaful jahli. Bermula ilmu itu sebalik jahil. Jahil lawannya ilmu. Wa bi annal ilma muta'allaqun bi qaulihi ilman. Wa bi annal ilma, dan bermula bi annal ilma. Ini bermula nih. Wa bi annal ilma, dan bermula bi annal ilma itu muta'allaq bi qaulihi dengan ucapannya musannaf ilman. Jadi kalau kita artikan bait kedua tadi, bait ketiga bi annahu, karena tahu bahwa sungguhnya ilmu itu sebaik-baik mah yang diusahakan padanya mah. Bi annahu, dengan apa tahu? Bi annahu, dengan bahwa sungguhnya ilmu itu awalu ilman yufqadu, awal-awal ilmu yang dihilangkan akannya ilmu di bumi. Nah. Ya. Wa al fihi lil umum, bermula al padanya ilmu itu lil umum. Bermula al padanya ilmu itu lil umum, untuk umum. Hatta yashmula kulla ilmen, hingga mencakupi ianya ilmu kulla ilmen, akan seluruh ilmu. Oh, bi anna wa bi annal ilma, dan bermula bi annal ilma itu muta'ala. Bi annal ilma, ilman bi annal ilma. Bi anna di depan ilman. Karena tahu dengan apa? Bi annal ilma. Ya, bi annal ilma muta'ala dengan ilman. Al ilma ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Kemudian beliau menyatakan wa alfi, bermula al padanya ilmu itu lil umum. Dengan bahwa sungguh ilmu secara umum, artinya bukan hanya ilmu faraid. Ilmu secara umum hal terbaik yang kita usahakan. Hal terbaik yang kita cari, siapa kita? Siapapun, laki-laki, perempuan.
hal terbaik yang kita cari yaitu ilmu. Ilmu apa? Ilmu apapun. Ilmu itu tetap lebih istimewa, bukan hanya ilmu faraid. Nah, itu maknanya. Hatta yashmula kulla ilmin, hingga mencakupi ianya ilmu akan seluruh ilmu. Qauluhu su'iyya wa du'iyya mabniyani lima lam yusamma fa'iluh. Wa qauluhu, dan bermula ucapan musannif su'iyya majhul. Du'iyya mabniyani itu dibina keduanya lima. Bagi ma lam yusamma yang tidak disebutkan akan fa'ilnya ma. Tidak disebut fa'il maknanya fi'il majhul. Jadi su'iyya du'iyya fi'il majhul. Dah. Jadi ilmu itu hal terbaik yang kita cari dalam kehidupan dunia. Wa fadlul ilmi wa khairiyatuhu ashharu min ayyudhkara. Dan bermula keutamaan ilmu. Wa khairiyatuhu. Fadlul ilmi, bermula kelebihan ilmu. Wa khairiyatuhu, dan bermula kebaikannya ilmu itu ashharu. Itu sangat masyhur. Min ayyuzkara, dari bahwa disebutkan akan dianya kelebihan. Enggak perlu disebutkan kelebihan ilmu, semua juga udah tahu. Ilmu apa aja, bukan hanya ilmu agama. Orang pinter nembak bangga, pinter main catur bangga, pinter berjudi menang terus juga bangga. Kan semua ilmu ajaib itu, bukan hanya ilmu agama. Nah, ilmu tentang kejahatan juga orang bangga. Tapi di sini ilmu baik-baik tentunya kan. Qala Syafi'i wa ghairuh, berkatalah oleh Imam Syafi'i dan lainnya Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Talabul ilmi afdalu min salatin nafilati. Bermula mencari ilmu itu lebih baik dari salat sunnah. Kita enggak kuat salat sunnah nih, orang salat sunnah semalam 20 rakaat, 10 rakaat, kita enggak kuat. Kuatnya belajar, ya udah belajar aja. Bermula mencari ilmu itu lebih utama dari salat sunnah. Walaisa ba'dal faridati afdalu min talabil ilmi. Tidak ada sesudah faridah, sesudah ibadah-ibadah fardu. Walaisa ba'dal faridah, tidaklah sesudah yang fardu-fardu, ibadah fardu, afdalu itu lebih utama min talabil ilmi, dari mencari ilmu. Nah, itu luar biasa mencari ilmu kan. Kemarin kan kita udah baca tuh. Kita santai-santai aja di kelas nggak paham apa-apa juga udah lebih baik kan dari ibadah berapa tahun. Nah, apalagi kita paham dikit-dikit, masya Allah. Dalam Quran juga yang takut kepada Allah hanya orang yang berilmu, maknanya orang yang kenal Allah. Kemudian juga ayat yarfa'illahu alladzi, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, itu. Ada lagi tambahan di sini. Wal ahaditsu fi fadlil ilmi katsiratun masyhuratun. Dan bermula hadis-hadis fi fadlil ilmi, pada kelebihan ilmu itu katsiratun, banyak banget, masyhuratun, lagi masyhur, terkenal. Banyak hadis tentang kelebihan ilmu. Mana di antaranya? Fa fi sahihaini, maka dalam dua yang sahih. Fa fi sahihaini, dalam dua yang sahih Bukhari dan Muslim. Min riwayat Ibni Mas'udin, dari riwayat Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Mas'ud? La hasada illa fisnataini. Tidak ada iri kecuali pada dua perkara. Iri enggak boleh. Boleh iri pada dua perkara. Ini kata ulama bukan iri namanya, ghibtun. Bukan iri. Iri dalam arti kita pengen bersaing lah, bersaing secara baik. Tapi kita artikan iri aja nggak apa-apa. La hasada, la nafi jinis. Tidak ada iri kecuali pada dua perkara. Yang mana dua? Yang pertama, kita jadikan khabar mubtada mahdhuf. Al-awwalu rajulun atahullahu malan. Bermula yang pertama itu seorang laki-laki. Nggak harus laki-laki, perempuan juga boleh. Jadi bahasa syariat itu kalau disebut laki-laki masuk perempuan. Bahasa syariat, bahasa Quran, bahasa hadis, tapi disebutkan laki-laki masuk perempuan, bukan laki-laki hanya jenis kelamin laki enggak. Kalau enggak begitu perempuan banyak enggak wajib.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai laki-laki yang beriman wajib puasa. Perempuan nggak wajib kan? Bahaya kan? Dan gitu. Nggak ada kan ayat yang memerintahkan perempuan puasa. Jadi firman Allah kepada laki-laki masuk perempuan. Nah itu. Gitu. Rajulun atahullah, seorang laki-laki yang memberikan akannya laki-laki oleh Allah akan harta. Laki-laki diberi harta yang kaya, perempuan diberi harta yang kaya. Fasallatahu ala halakatihi fil khairi. Fasallatahu. Nah, fasallata. Gimana cara mengartikan fasallata? Fasallat, maka menguasai ianya laki-laki akannya harta. Sallata, sultan. Maka menguasai oleh laki-laki akannya harta ala halakatih, di atas menghabiskannya harta fil khairi dalam kebaikan. Ulang lagi. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Apa makna hasad? Iri. Apa makna iri? Menginginkan nikmat orang lain hilang. Dia punya mobil, karena kita nggak punya mobil. Kita pengen mobil dia pindah ke kita. Atau kita pengen dia nggak punya mobil juga seperti kita. Nggak harus mobil dia nyampe ke kita. Nah itu namanya hasad. Iri seperti itu haram hukumnya. Menginginkan nikmat orang lain hilang. Baik nikmat itu datang ke kita atau bukan ke kita. Yang penting si fulan jangan punya nikmat. Itu namanya hasad, larang. Al-hasadu ta'kulul hasanah. Iri itu bisa memakan kebaikan kita seperti kayu bakar. Seperti api memakan kayu bakar kan. Cepat banget hangus. Kok di sini ada yang hasad yang boleh? Oh hasad ini maknanya ributah. La hasada bermakna ributah. Apa arti ributah? Menginginkan nikmat seperti nikmat orang lain. Tapi kita tidak kepengen nikmat orang lain itu hilang. Orang pinter, kita juga pengen pinter. Nggak pengen orang lain bodoh. Itu namanya ributah. Orang lain kaya, kita juga pengen kaya seperti dia. Tapi kita nggak pengen dia miskin. Nah itu ributah boleh. Nah, jadi la hasara ini la ributah. Nah, cuma nggak tahu makna yang benar. Iri aja. Tapi iri yang boleh. Tidak ada iri kecuali pada dua. Seorang laki-laki yang memberikan akannya laki-laki oleh Allah akan harta. Fasallatahu, maka menguasai ia akannya harta kepada menghabiskannya harta fil khairi dalam kebaikan. Nah ini orang soleh kaya lagi kan. Kita boleh iri kepada orang seperti itu. Kita pengen ya Allah kaya seperti dia, pengen bantu-bantu orang. Nah, boleh. Wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimahan nasa. Dan yang kedua, seorang laki-laki atahu yang memberikan akannya laki-laki Allahu oleh Allah al-hikmata akan ilmu. Seorang laki-laki diberi ilmu oleh Allah, fahuwa yaqdi biha. Maka bermula dianya laki-laki itu yaqdi, memutuskan ia biha dengannya hikmah. Maka dianya laki-laki itu yaqdi memutuskan hukum ia biha dengannya hikmah, dengannya ilmu. Seorang laki-laki yang diberikan hikmah, ilmu oleh Allah, dia menggunakan hikmahnya untuk memutuskan hukum, memberi fatwa di masyarakat, untuk menyelamatkan masyarakat. Wa yu'allimuhan nasa, dan mengajarkan ia akannya hikmah an-nasa kepada manusia. Seorang yang alim tapi dia soleh dengan ilmunya bermanfaat kepada masyarakat, kita boleh iri kepada orang yang seperti itu. Begitu. Maksiat yang pertama sekali terjadi di bumi, iri. Kemaksiatan yang pertama sekali terjadi di bumi, iri. Seperti anak Nabi Adam iri kan kepada abangnya apa adiknya. Yang satu diterima ibadahnya, yang satu nggak diterima kurbannya, dia bunuh adiknya. Qabil ya, membunuh Habil. Ya, Qabil dan Habil. Karena iri. Atau karena iri kalau dalam cerita adiknya, istrinya cantik. Ya, Qabil istrinya nggak cantik. Maka dia iri kepada adiknya, dibunuhlah adiknya. Nah itulah. Percintaan di zaman dulu udah menghancurkan ya. Nah itu, rebutan.
Awal maksiat yang terjadi di langit juga iri. Iblis iri kepada Nabi Adam. Wah, kok kenapa sih Adam diperintahkan untuk sujud? Apa sih kelebihan Adam? Iri dia. Sampai Nabi Adam ke bumi, maksiat yang pertama terjadi di bumi juga iri. Nah, itulah iri anak Nabi Adam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, masih dalil tentang kelebihan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan bermula siapapun yang menginginkan oleh Allah dengannya siman, dengannya siapapun khairan akan kebaikan, yufaqihu, niscaya memberi paham ianya Allah, hu akan nyaman fid dini dalam agama. Man, barang siapa yang menginginkan oleh Allah dengan nyaman akan kebaikan, yufaqihu, niscaya memberi paham oleh Allah akan nyaman fid dini dalam agama. Nah, itulah dia. Wa qawluhu wa anna hadzal ilma. Ada wa anna hadzal ilma dalam bait. Wa anna hadzal ilma, kita atah kepada annal ilma tadi. Wa anna hadzal ilma makhsusun bima, kita atah kepada annal ilma khairu ma su'i. Jadi kita ulang, ilman bi anna hadzal ilma makhsusun bima. Wa anna hadzal ilma ay wa ilman bi anna hadzal ilma, dan karena tahu dengan bahwa sungguhnya ini ilmu. Ini ilmu apa? Wa huwa ilmul faraidi, dianya ini ilmu, itu ilmu faraid. Makhsusun, itu dikhususkan. Bi annahu, dengan bahwa sungguhnya ilmu faraid, awalu ilmin yufqadu fil ardi, itu awal ilmu yang dihilangkan akan dianya ilmu fil ardi, di bumi. Nah, di bumi. Akhir zaman orang malas belajar ilmu faraid. Akhirnya banyak orang nggak bagi harta warisan sesuai aturan agama. Bahkan banyak yang tidak membagi warisannya kan. Nah, itu banyak terjadi pembunuhan juga karena berharap warisan. Asyara bihadzal kalami ila ma rawahul hakim wa ghairuh. Asyara, mengisyarah oleh musannif, bihadzal kalami, dengan ini kalam, ilama, kepada hadis, rawahu, yang meriwayatkan akannya hadis, al-hakimu, oleh Imam Hakim, wa ghairuhu, dan lainnya Imam Hakim. Beliau menyatakan ilmu faraid ilmu yang paling awal diangkat dari bumi. Dari mana beliau tahu? Oh, maksud beliau wa asyara, mengisyarah oleh musannif, bihadzal kalami, dengan ini kalamnya, ila ma rawahu, kepada hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Hakim, wa ghairuhu, dan lainnya Hakim, min hadis Ibni Mas'udin, dari hadis Ibni Mas'ud, annan nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata ianya Nabi. Nah, ini hadis. Nah, apa hadisnya? Ta'allamul faraidha, pelajari olehmu akan ilmu faraid, wa 'allimuhan nasa, ajarkan olehmu akannya faraid akan manusia. Belajar dan ngajar. Fa inni mru'un makbudun, karena sesungguhnya aku itu mru'un, seseorang, makbudun, yang akan dicabut ruhnya. Saya ini manusia akan meninggal. Ya, fa inni mru'un makbudun, karena sesungguhnya aku itu seseorang yang akan dikobat, yang akan diambil ruhnya. Wa inna hadzal ilma sayuqbadu, dan bahwa sungguh ini ilmu itu sayuqbadu, akan diambil, akan dianya ini ilmu. Wa tadharul fitanu, dan akan zahirlah oleh fitnah-fitnah di bumi. Wa tadharul fitanu, fitanu jamak fitnatun,
Dan akan zahirlah oleh fitnah-fitnah hatta yakhtalifar rajulani fil faridati, hingga berselisihlah, yakhtalifa, hingga berselisihlah ar-rajulani, oleh dua laki-laki, fil faridati, dalam faraidnya. Faridah, faraid. Ada dua laki-laki berselisih dalam harta warisan. Fala yajidani may yufassilu bainahuma, maka tidak mendapati oleh keduanya may yufassilu, akan orang, yufasilu, yang menyelesaikan ianya orang, bainahuma, antara keduanya, menyelesaikan perkaranya. Ini masih kata Nabi, saya akan meninggal, ini ilmu akan diambil oleh Allah, akan zahir oleh fitnah-fitnah pada akhir zaman, hingga ada dua orang laki-laki berselisih pada harta. Dia cari-cari orang yang bisa menyelesaikan urusannya, enggak ketemu. Fala yajidani, tidak mendapati oleh keduanya akan orang, yufasilu, yang bisa menyelesaikan ianya orang, bainahuma, antara keduanya. Nah, enggak ada ketemu ahli faraid di akhir zaman. Sahhahul Hakim wa ghairuh, mensahihkan akan ini hadis oleh Imam Hakim dan lainnya hakim. Wa hassanahul mutaakhirun, menghasankan akan ini hadis oleh ulama mutaakhirin. Nah, itulah dia. Rawa Ibnu Majah, meriwayatkan oleh Ibnu Majah. Warawa Ibnu Majahin, Ibnu Majah, bukan Majah, Majah. Rawa Ibnu Majahin bisanadin hasanin, meriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata oleh Nabi. Ini hadis lain mirip-mirip. Ta'allamul faraidha, pelajari olehmu akan faraid. Fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya faraid itu dari agama kamu. Wa innaha nisful ilmi, dan bahwa sungguhnya faraid itu separuh ilmu. Separuh ilmu, yaitu ilmu faraid. Makna separuh bukan berarti ilmu misalkan utuh, separuh ilmu faraid. Ilmu yang lain, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu banyak banget, itu separuh lagi, enggak. Jadi ilmu faraid dihitung setengah ilmu, ditinjau dari manusia itu ada hidup dan mati. Ilmu lain diperlukan ketika hidup. Ilmu sesudah orang mati, perlu ilmu faraid untuk membagi harta warisannya, kan. Jadi orang itu ada hidup dan mati. Hidup mati utuh. Hidup separuh, mati separuh. Karena ilmu faraid, ilmu yang mempelajari tentang harta warisan sesudah orang mati, disebutlah setengah ilmu. Bukan berarti dia semua ilmu yang lain separuh, dia separuh, enggak. Wa innaha nisful ilmi, bahwa sungguhnya faraid itu setengah ilmu. Wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan sungguhnya ilmu faraid itu awwalu ilmin, awal ilmu, yunza'u, yang dicabut akan dianya ilmu, min ummati, dari umatku. Masya Allah. Awal ilmu yang diambil dari umatku, ilmu faraid, maknanya diambil dalam arti seperti kemarin, tokoh-tokohnya meninggal. Ya, bukan tiba-tiba hilang kitab faraid di bumi, enggak. Tapi orangnya hilang. Yang paham ilmu faraid meninggal satu persatu. Nah itulah. Dikit lagi, 2 baris lagi. Wa qauluhu la yakadu yujadu. Bermula ucapan musannif la yakadu yujadu, ay yaqrabu min adamil wujudan, hampir-hampir ianya ilmu faraid, min adamil wujudan, dari tidak didapati, hampir tidak didapati.
Kenapa maknanya seperti itu? La yakadu yujadu. Tidak hampir ianya ilmu itu didapat. Tidak hampir ia itu didapat, maknanya hampir tidak didapat. Hampir tidak didapat, berarti ada, tapi hampir tidak ada. Ada tapi langka. Li'anna kada min af'alil muqarabah. Karena kada itu sebahagian dari fi'il muqarabah. Nah itu. Wa dhawahirul ahadisi syahidatun. Dan bermula zahir hadis-hadis di atas. Wa dhawahirul ahadis, bermula zahir hadis, kata Nabi akan diambil pada akhir zaman. Bermula zahir hadis itu syahidatun, menjadi saksi. Menjadi saksi ya. Bi annahu, dengan bahwa sungguhnya ilmu faraid itu yufkadu, itu akan dihilangkan akan dianya hakikatan, pada hakikat. Pada sebenarnya akhir zaman akan hilang ilmu faraid. Belum akhir zaman. Sekarang aja udah langka ahli faraid. Bermula zahir hadis itu menjadi saksi bahwa sungguhnya ilmu faraid yufkadu, dihilangkan akan dianya hakikatan, nisbah hakikat, hilang benaran. Nah, titik dulu di situ ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.